Dan 90% dari aplikasi yang akan dibangun itu dia akan membuatnya dalam cloud native. Kenapa sih harus di cloud native? Karena mungkin alasannya kita tahu nih, kalau misalnya kita menggunakan public cloud semacam AWS atau Azure, itu akan banyak service yang dapat digunakan. Ada ribuan service, bahkan jutaan service yang bisa dimanfaatkan, sehingga aplikasi kita itu dapat dengan mudah diintegrasikan dengan layanan apapun. Gitu. Misalkan kita mau integrasikan dengan yang namanya artificial intelligence gitu ya, atau mungkin dengan machine learning. Nah, itu kita dengan mudah mengintegrasikan hanya dengan mengaktifkan layanan pada public cloud. Pertanyaannya, bisa nggak kalau misalnya kita integrasi tapi kita mau bangun di on-prem kita aja? Jawabannya pasti bisa, tapi secara investasi itu akan jauh lebih mahal. Karena kenapa? Kita harus invest dari sisi server dulu pastinya gitu, dari device ya. Sedangkan kalau kita di public cloud, kita hanya menggunakan layanannya tanpa harus investasi hardware ya, seperti itu. Jadi misalkan kita kan biasanya ada physical server gitu ya, Bapak Ibu. Katakanlah ini ada server fisik gitu ya, ada server fisik. Nah, di atasnya kan biasanya ya bangun virtual machine lah ya, bangun virtual machine ya. Baru di atasnya ada OS-nya, ada OS. Di atasnya baru kita bangun yang namanya tadi aplikasi. Setiap aplikasi punya library-nya masing-masing. Dan juga ada aplikasi dan library-nya masing-masing. Overhead itu tadi kan saya katakan ada di OS gitu, di operating system. Sebagai developer biasanya saya mau manage hanya aplikasinya aja. Saya nggak mau manage yang namanya operating systemnya gitu. Jadi kita bagaimana mengambil porsi aplikasinya library ini, lalu kemudian kita taruh di dalam satu wadah tadi yang namanya kontainer. Tuh, namanya kontainer. Katakanlah ini ada aplikasi 1, ada aplikasi 2, ada aplikasi 3 gitu ya. Ya udah, nanti kita tinggal bikin kontainer 1, kemudian kontainer 2, kemudian kontainer 3 gitu ya. Sebanyak yang kita mau gitu. Kontainer 1 isinya apa kalau kontainer? Ya tadi, karena kita ngambil porsinya aplikasinya aja. Aplikasi dan library-nya. Aplikasi, library, lalu kemudian ini juga aplikasi dan library-nya masing-masing. Lalu kemudian 3 kontainer ini bisa dihandle hanya dengan satu OS yang sama. OS-nya sama. Lalu kemudian pertanyaannya mungkin sama aja dong. Saya bangun aja dalam satu OS, di atasnya saya bangun 3 aplikasi. Perbedaannya tadi di kontainer ininya isolated. Setiap kontainer isolated. Sama seperti VM mungkin. Kalau VM kan misalnya ada satu virtual machine yang mati gitu kan, ngaruh ke virtual machine yang lainnya kan enggak gitu. Nah, ini kurang lebih sama kayak gini. Jadi jarum ngobrolnya adalah via apa? Via network. Gitu. Network. Tapi kita harus define dulu nih sebelumnya jadinya. Define dulu dia listeningnya lewat port apa. Misal kontainer 2 ini lewat port 8080 gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya kontainer 1 portnya lewat berapa? Contohnya misalnya 70 gitu. Nah, jadi dia komunikasinya lewat IP itu 01 portnya 8080. Nah, jadi gitu. Lalu kemudian syaratnya apa lagi? Syaratnya kita harus mengenable yang namanya Docker. Gitu. Karena kontainer hanya bisa dibuat di atas Docker. Lalu jadi kalau misalnya kita analogiin gitu ya, server fisik ini adalah OS-nya. Docker-nya adalah ini ada ESX kan di sini. Docker-nya adalah ESX dan virtual machine-nya adalah kontainernya. Itu analoginya. Lalu keuntungannya apa lagi? Keuntungannya adalah Docker itu disebut yang namanya true hybrid cloud. Hybrid cloud. Jadi dia cloud native gitu ya. Kenapa cloud native? Karena dengan menggunakan Docker apapun semuanya bisa jalan. Misalnya kita mau pakai Docker yang virtual machine, yang pakai VMware, itu bisa. Lalu kemudian pakai Docker Swarm atau yang lainnya gitu, yang free segala macam itu bisa, udah pasti bisa running. Gitu. Lalu apa sih DRS? DRS ini adalah satu service di vSphere gitu ya, yang tugasnya adalah
mendistribusikan workload di level ESXi kita. Jadi kalau bahasa simpelnya dibilang ini semacam load balance gitu, load balance.